Kembali lagi dengan saya Mr. Ponten. Kali ini saya akan melanjutkan, bukan saya ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu. Ya, kali ini di pelajaran Digital Entrepreneur, bahan prakteknya sudah kalian tahu, yaitu CorelDRAW. Nah, kali ini saya akan mengajarkan tentang tools dalam CorelDRAW. Tapi sebelumnya kita ini dulu, ini dokumen dulu. Oke, saya kasih namanya tools. Oke, ini pengaturannya sudah saya jelaskan kemarin ya. Ya, tools di CorelDRAW itu ada di sebelah kiri sini. Ya. Tools yang paling pertama namanya Picture. Ini Picture. Jadi fungsi dari Picture itu memperbesar, menggeser, memperkecil, meletakkan warna, mengubah properties dan lain sebagainya. Ya, jadi Picture sangat dibutuhkan sekali. Berbeda dengan CorelDRAW, berbeda dengan Photoshop, di mana pick tool-nya itu langsung otomatis ketika memakai objek. Misalnya kita ambil objek lalu kita ubah, maka Photoshop akan otomatis mengubah tools yang kita pakai ke pick tool. Di CorelDRAW, agar kita bisa memakai pick tool, kita harus klik dia. Ya. Kita klik dia. Nah, klik. Oke, itu pikir. Baik, berikutnya saya akan ajarkan beberapa tools. Ya, tools yang akan mau saya kasih adalah tools itu rectangle tool, ini rectangle tools. Lalu yang kedua ada ellipse tool, dan yang ketiga nanti saya ajarkan polygon tool. Oke, langsung aja ke pick rectangle tool. Nah, di rectangle tool maupun di tools-tools lain, kamu akan lihat tanda panah kecil di bawah. Itu kalau kamu klik, maka ada pilihan rectangle tool yang biasa atau rectangle 3-point rectangle, ya, 3-point rectangle. Begitu juga di ellipse tool, nanti kalau kita klik yang bagian panah kecil ada ellipse dan 3-point ellipse. Nah, di polygon tool itu ada yang kecil, kalau kita klik polygon, star, complex star, graphic paper, spiral, basic space dan sebagainya ya. Oke, kali ini saya akan mencontohkan 3 objek saja. Saya mulai dengan rectangle tool yang biasa, saya klik. Ya, saya klik begini. Nah, ya. Perhatikan dia tidak berubah langsung ke picture, jadi dia masih dalam bentuk rectangle. Tandanya itu ada tanda panah, tanda plus ya, plus. Nah, ini saya klik jadi picture. Ini bisa digeser-geser. Jadi fungsinya untuk menggeser-geser picture. Juga bisa untuk jadi memperbesar, ya, seperti yang saya bilang di awal. Memberikan warna, saya kasih warna. Nah, ini dia. Jadi ini pick tool sangat berguna sekali. Hampir di setiap pemakaian CorelDRAW, pick tool 90% digunakan ya. Oke, ini dia. Nah, bagaimana kalau kita pakai dengan ellipse tool? Ini dia ellipse tool. Oke. Jadi ada 2 perbedaan. Nah, ini ellipse tool, lalu saya klik. Ada 2 perbedaan ellipse tool. Ketika kamu pakai ellipse tool biasa, ini saya delete dulu. Ketika kamu pakai ellipse tool begini saja, maka dia begini. Nah, gimana agar dia bulat sempurna dengan menghasilkan derajat 360 derajat? Ya, itu sulit sekali kalau kita misalkan tebak-tebak gitu. Nah, tebak, kemungkinan besar dia salah ya, kemungkinan besar salah. Jadi agar dia menghasilkan bulatan yang sempurna, itu kita tekan kontrol di keyboard, lalu kita drag begini. Nah, dia otomatis akan membuat bulatan itu sempurna, lingkaran yang sempurna. Berbeda dengan yang ini tidak sempurna karena dia tidak pakai kontrol tadi.
Tapi kalau yang ini dia pakai kontrol, jadi memang bulatannya sempurna. Oke, saya kasih lagi warna di sini. Oke, yang ini saya kasih warna di rectangle sini. Maaf, yang ini. Saya kasih warna di sini. Ya, jadi sekarang saya punya 3 objek. Rectangle dengan lingkaran sempurna. Ini, dan rectangle dengan elips ya. Oke, berikutnya saya akan kasih yang namanya, kita coba objek poligon. Ini poligon, saya klik poligon. Nah, kalian boleh pilih. Saya akan pilih yang poligon di atas. Oke, di sini. Nah, ini segitiga loh. Kok segitiga gitu ya? Padahal kan di sini ada segi 6 ya, ada segi 6. Tapi yang muncul kok segitiga? Ya, itu karena di awal kemarin waktu saya contoh kepada beberapa murid saya di sekolah, itu saya pakai sudutnya 3. Jadi untuk menambah sudut, ini sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Untuk menambah sudut, kamu pergi ke toolbar di atas ini. Kamu boleh nambah sudut. Ya, sudut 4 ya, 4 sudut. 5, 6. Nanti kalau kamu terus banyak dia jadi gini. Nah, ya. Tambah sudut. Ini saya tambah sudut saja jadi 5 ya. 5. Nah, rectangle. Poligon ya, poligon. Ini juga saya kasih 6 lah. Oke, lalu saya beri warna picture lagi. Saya kasih warna ya, ini dia. Oke ya. Oke, penjelasannya adalah begini. Kalian perhatikan di rectangle ini, itu dia berada di bawah ya. Jadi ini bisa ditimpa begini dia. Dia bisa ketutupan nanti. Kalau ada banyak objek dia ketutup gitu. Kenapa dia ada di bawah? Kenapa dia di bawah? Ya, lihat ke object manager di sini. Object manager di sebelah kanan. Ya, memang dia rectangle di bawah gitu ya. Rectangle ada di bawah. Rectangle di bawah. Nah, karena dia rectangle di bawah, karena dia rectangle-nya di bawah, otomatis dia ketimpa gitu. Agar dia bisa ke atas, ya caranya gampang saja. Yang ini yang rectangle kita naikkan, klik sini, tahan, ya tahan, klik, tahan pakai mouse, lalu drag ke atas. Nah, sekarang dia di atas. Begitu sebaliknya, misalkan saya mau menimpa ini yang elips ini, saya ingin menimpa yang hijau, berarti elips yang di atas. Begini ya. Oke. Saya pikir gampang saja ini. Jadi kalau misalkan saya ini yang elips yang bulat ini, bulat sempurna ini dari bawah. Ketika saya ingin, dia di dasar sekali ya. Ketika saya ingin berada di antara yang merah dan yang biru, otomatis dia, maksud saya begini, yang bulat sempurna itu dia berada di atas yang poligon, tetapi berada di bawah yang elips yang ini. Ya, caranya berarti yang ini tetap di atas, elips yang merah tetap di atas, tetapi yang paling bawah ini bukan elips yang bulat sempurna. Jadi caranya adalah saya akan bikin ini yang poligon ini ke bawah. Nah, sekarang dia berada di atas poligon dan berada di bawah elips. Jadi begitu dia caranya untuk memanipulasi siapa yang akan ditampilkan di permukaan, di tengah, dan di bawah. Oke. Nah, seandainya kira-kira sudah jadi, misalnya kita udah create ya, kita udah create, gimana cara ini membuat jadi picture ya, jadi picture. Ya, mudah sekali, tinggal klik file, lalu pilih export, atau boleh juga Ctrl E, export. Ya. Di sini export, perhatikan,
Misalkan saya simpan di desktop. Oke, di desktop. Nah, di file name-nya kalian boleh tuliskan file name-nya misalkan test1, test1, lalu set as type artinya tipenya apa ya, test1 ini, test1 ini mau tipenya apa. Di sini ada banyak, ada PNG, Portable Network Graphics. Nah, PNG biasa dipakai untuk website. Boleh juga JPG, bitmaps ya, dan yang lain-lain yang kamu anggap apa yang kamu butuhkan. Kali ini saya akan dia bentuk dalam bentuk JPG ya. Saya akan bentuk dia dalam bentuk JPG. Saya pilih JPG karena JPG yang paling banyak dijumpai ya. Saya klik JPG, saya klik export. Ya, ini dia sudah ada di desktop saya. Bentar. Ya, ini selesai. Oh, belum ya? Lupa. Nah, ini tampilannya, sorry. Belum bisa share. Ini tampilannya sebelum kita benar-benar fixkan ya. Sebelum kita benar fixkan. Nah, format JPG color mode katanya RGB color 24 bit. Matte-nya boleh putih ya. Kalau kalian bikin hitam juga nggak masalah. Nah, artinya background dasar sekali. Kalau kalian mau ganti ini warnanya boleh. Ya, tapi biasanya backgroundnya juga nanti kita bikin sendiri. Jadi tidak hanya objek yang kita bikin, background dari objek itu pun harus dibuat sedemikian sehingga menjadi cantik ya. Ini kita pilih yang biasa saja, saya pilih yang white aja. Oke. Untuk besarannya, nah, besarannya boleh di sini. Misalkan saya pakai hitungannya itu senti ya, senti boleh. Senti saya pilih. Nah, ini sentimeter. Misalkan saya mau bikin besar picture-nya itu lebarnya ke samping misalkan 10. Nah, dia langsung otomatis create. Ya, di sini. Kenapa dia otomatis create all 10? Karena tadi saya bikin maintain aspect ratio. Jadi ketika saya bikin lebarnya, kalau saya klik maintain aspect ratio, kalau saya klik ini, saya centang ya. Ketika saya bikin lebarnya misalkan 10, dia otomatis mengkonfigurasi kesesuaiannya. Ya. Nah, ketika saya pilih OK, ini saya ulang tadi ya. Tadi agak yang tadi agak kecepatan. Saya lupa menjelaskan maintain ratio ya. Oke, saya ulang lagi maintain ratio. Ini kalau saya klik maintain ratio, ketika saya klik 10, dia akan konfigurasi ini width-nya ya. Ya, width-nya itu lebar 10, dia akan konfigurasi otomatis di bawah. Nah, kenapa? Karena dia maintain ratio, jadi Corel Draw langsung memberikan penyesuaian. Nah, kadang-kadang penyesuaiannya itu nggak sesuai sama kita ya. Keinginan kita nggak sesuai. Saya misalnya 10 cm, terus height-nya saya nggak mau 10 gitu. Saya mau height-nya saya nggak mau 8 gitu. Gimana? Nah, ini harus kita unchecklist. Jadi yang tadinya checklist begini, saya unchecklist. Di sini saya bikin 10. Lalu misalkan ini sesuai keinginan kita. Misalkan saya bikin 5 ya. Nah, perhatikan perbedaannya ya. Kalau saya klik maintain ratio, nah, dia menyesuaikan sendiri. Saya ulang lagi, contoh saya bikin 10. Ini posisi di maintain ratio saya klik. Ketika saya begini, nah, dia bikin 8. Ya, otomatis 8. Tapi ketika saya unklik, saya kasih 10, dia di sini nggak berubah. Jadi ini terserah kita. Saya mau bikin contohnya 5. Nah, perbedaan ya, itu perbedaan kalau kita pakai maintain aspect ratio sama yang lain. Begitu juga maintain size ya. Nah, begitu maintain size juga dia akan kasih ke sesuaiannya. Jadi kamu pilih yang kamu bikin sendiri atau memang
disesuaikan oleh CorelDRAW. Kalau saya sendiri lebih memilih ini di unclick ya. Jadi saya bebas menentukan besar dan lebarnya. Panjang dan lebarnya bisa. Oke. Kembali saya bikin 10. Di sini saya bikin 5. Oke. Ini unclick. Ini saya 10. Ini saya bikin 5. Oke ya. Nah, ini dia, saya klik OK. Ya. Saya klik OK, saya klik dulu jadi. Ini jadinya di sini. Di mana T1? T1. Ya, tadi saya simpan di desktop ya. Nah, ini dia. Ini dia, saya klik aja, saya klik. Biar cepat, saya klik edit aja. Nah, ini dia udah jadi picture-nya. Nah, picture ini boleh di print, boleh dijadikan ke website, boleh dijadikan kemana-mana ya. Nah, itu cara membuat objects tools di CorelDRAW. Berikutnya, tadi itu kalau sudah menjadikan image, lalu ada beberapa kemungkinan di mana-mana kita terjadi perubahan. Artinya kita mau ini jadi editable, dia bisa diedit. Nah, kalau dia bisa diedit, caranya adalah klik File Save As. Klik File Save As. Artinya kita akan menyimpan file CorelDRAW ini agar dia jadi editable nanti. Bisa diedit di mana-mana. Ya, klik File Save As. Saya bikin judulnya Test 1. Nah, Save As tab-nya itu CDR ya. Saya save. Ya. Jadi nanti pasti jadinya dia jadi CDR. Nah, ini dia jadi filenya. Filenya itu ada di sini, di dokumen. Tapi sebenarnya selain di dokumen, kamu juga boleh di mana tempatnya kamu ingin menyimpan. Ini dia. Ya, ini T1 ya, T1 CDR. Jadi CDR ini adalah ekstensi CDR sendiri, artinya CorelDRAW. Jadi T1 CDR ini kalau saya close, oke, coba saya refresh, saya close di sini. Nah, dia ini kalau saya klik lagi, filenya berupa file CorelDRAW, berbeda dengan T1.jpg. Kalau T1.jpg artinya dia sudah menjadi gambar dan tidak bisa diedit. Tapi kalau dia masih dalam T1.cdr, nah dia masih bisa kita edit kembali. Nah, ini dia. Oke, thank you very much. Saya pikir itu aja. Kalau Anda mau bertanya, silakan ditanya di e-learning ya. Jangan di WA. Jangan ditanya langsung. Ditanya di e-learning. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya bersama saya, Mr. Content. Bye-bye.